Bentar ya. Nah, di sini sikap yang sesuai dengan Pancasila yaitu 1, pantang menyerah ya. Maksudnya pantang menyerah itu bagaimana? Oh, ayo, kok guyon sendiri. Mau Bu Zaro guyon sendiri. Yo, semuanya diam. Nanti kalau guyon sendiri anak-anak yang pantang menyerah. Maksudnya pantang menyerah adalah para pahlawan itu biasanya memiliki semangat pantang menyerah. Mereka rela berkorban. Apapun hambatan berhasil mereka atasi karena dilandasi dengan sikap gigih dan tujuannya apa mereka itu? Yaitu untuk membebaskan bangsa dari belenggu para perilaku yang sesuai dengan sikap pantang menyerah yaitu 2, rela berkorban. Yang kesulitan. Nah, sikap yang sesuai dengan nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Sikap cinta tanah nasionalisme adalah sikap cinta tanah, cinta terhadap tanah air. Maka para pahlawan berusaha dan kemerdekaan Indonesia tanpa minta imbal. Nah, di sini ada beberapa contoh sikapnya. Anak-anak kan sebagai seorang pelajar harus belajar dengan pas waktu pelajaran mendengarkan penjelasan dengan menggunakan produksi dalam negeri. Jadi kalau kamu hasil karya Indonesia sendiri, gunakan produksi dalam negeri. Beli tas ya, kita beli produk. Nah, yang ketiga contohnya lagi sikap nasionalis jari budaya sendiri. Yuk kamu pelajari budaya. Contohnya budaya. Tahu budaya apa? Tahu budaya apa? Wes, budayanya orang Indonesia contohnya apa? Wes pokoknya sikapmu itu ya. Salah satu contohnya. Nggak usah niru apa? Daratan ya. Ya. Contohnya lagi dalam segi seni ya, seni itu kamu biasanya dari Indonesia. Ojo sok-sok belajar lagu-lagu barat ya boleh aja kan, tapi paling enggak kamu juga harus belajar tentang seni Indonesia ya. Yang model apa ya? Yang rambutnya diwarnai abang itu. Nah, itu tidak perlu ditiru ya. Nah, yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Perjuangan merebut kemerdekaan kita harus teman-temanmu ya dalam apa? Berkelompok ya, tidak boleh contoh pepatah yang mengatakan kita harus bersatu yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau kita bersatu kekuatannya kita bercerai. Maksudnya bercerai itu apa? Berselisih, bertengkar ya. Tidak akan menimbulkan apa? Perpecahan, pertengkaran ya. Kalau kamu contohnya di dalam kelas, dikerjakan bersama akan apa? Cepat selesai, pekerjaannya menjadi ringan ya. Ulangan boleh bekerja sama? Nggak boleh, nggak boleh. Boleh, kalau ulangan itu mempersiapkan dirinya sendiri. Kalau kamu bekerja sama itu akan apa? Mengajari kamu menjadi orang yang bodoh. Enak sih seneng sergap sinar. Kan kita harus bekerja sama. Benar nggak gitu? Benar. Tidak benar ya. Kalau ulangan harus dikerjakan sendiri ya. Melatih pikiranmu sendiri. Mengajarkan kamu lebih giat belajar. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap atau perilaku yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Contohnya di lingkungan rumahmu ya. Kamu melaksanakan kerja bakti ya. Kalau di luar
rumahmu sendiri apa? Kamu membantu orang tua. Membantu orang tua bisa kamu lakukan dengan apa? Ngepel, mencuci, Nah, mengepel, cari pekerjaan ya. menyapu, Terus kamu bisa juga menyapu, membersihkan tempat tidur ya. mencuci Dan lain sebagainya. Nah, contohnya mengikuti pemilihan pengurus lingkungan. Kalau kamu memilih apa? Ketua kelas ya. Mana yang sekiranya teman dua kelas itu harus dibicarakan secara hasilnya secara musyawarah. Kamu harus apa? Menerima dengan itu harus nerima ya. Karena itu sudah diputuskan banyak ya. Contohnya lagi menyelesaikan semua sekolah masyarakat dengan cara kekeluargaan ya. Contoh temanmu. Nah, itu tak boleh kamu apa? Keluh, tak boleh ya. Dibicarakan dengan baik ya, Om. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Para pejuang itu atas kepentingan pribadi. Nah, karena sikapnya begitu, mengketukan tekad untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Itu sebagian besar kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, di sini kepentingan umum yaitu satu, bersikap menghargai hari-hari ya, saling menghargai. Yang kedua, dunia internasional. Caranya gimana? Ya kamu besar ya, menjadi juara. Nah, mewakili kontes apa ya? Itu bisa ya, seumpamanya DAFA. Oh, DAFA ini ikut lomba di tingkat nasional, internasional ya. Seumpamanya nih, DAFA itu tangkis. Nah, mesti kan, wah ini DAFA dari Indonesia ya, sama negaranya ya. Terus ada lagi Rafa, ikut kompetisi ya, masuk TV ya. Dapat piala emas. Berarti Rafa mengharumkan selain nama bangsa diharumkan, orang tuanya juga mempunyai nama prestasinya. Sama Rafa ya bangga dapat piala. Lain dapat apa lagi? Ya, bangga ya. Umpamanya Aska mewakili Indonesia ikut Putri Indonesia ya, dikirim ke paling enggak kan otaknya juga encer ya Putri Indonesia loh. Yang ketiga lagi contohnya mengikuti upacara dengan hikmat, dilaksanakan dengan hikmat ya, ojo baik. Mengabdikan ilmu yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia loh. Pinter, oke, bisa memajukan. Siapa lagi nih? Pak Ik, pinter, nggak pesawat. Oh ya, itu bisa mengharumkan bangsa. Hebat, pengen pesawat ya. Pesawat. Ya, selanjutnya permusuhan ya. Kalau kamu menjalin persahabatan yang baik-baik, paling enggak itu tidak akan membuat apa. Nah, sekarang ini kan banyak ditemui ya, titik-titik apa bertengkar, sedikit kacau balau ya. Mau tak negaramu menjadi rusuh ya? Nyaman ya. Nah, yang kelima contoh dari sikap musyawarah ya. Musyawarah itu untuk apa? Menyelesaikan kita bersama. Bersama Kepentingan pun kita memiliki perbedaan pendapat, tetapi apa? Harus Nah, musyawarah ini tujuannya untuk mementingkan kepentingan golongan, kesepakatan bersama ya. Musyawarah dilandasi dengan niat yang tulus. Dalam bermusyawarah diperlukan sikap terbuka. Nah, dalam bermusyawarah ini semua anggota atau semua orang memiliki kedudukan sama untuk berpendapat ya. Itu berpendapat, tetapi harus dengan pendapat yang menghargai setiap pendapat yang dihormati. Contoh sikap lagi yang patriotisme. Apa patriotisme? Patriotisme, kecintaan dan kesetiaan terhadap tanah air. Galanya untuk apa?
untuk anak-anak. Nah, sikap patriotisme ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Contohnya, tanggung jawab. Contohnya, kamu kan sekarang nah, kamu harus menggunakan waktumu dengan baik. Belajarnya harus selain kamu harus belajar tekun, kamu harus mempunyai apa? Budi pekerti yang luhur, ya. Syukur-syukur kamu bisa menjadi orang yang berprestasi, ya. Si akan mengharumkan nama sopo, nama orang tuamu, juga nama bangsamu. Contohnya lagi, bangga sebagai orang Indonesia, yaitu kamu gunakan bahasa Indonesia di sekolah, ya. Kamu pakai bahasa Indonesia. Kalau di rumah, ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Bahasa dengan orang tua, ya nggak apa-apa. Bahasa Jawa, saya pinter bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa, pinter bahasa Inggris, ya. Yang penting kamu tetap cinta sama bangsamu sendiri, bahasamu sendiri, ya. Bahasa Papua, ya nggak apa-apa. Itu kan bahasa Indonesia, ya. Mencintai produk-produk tadi, ya, sudah disebutkan di atas. Paham kan yang diterangkan materi? Ya, sekarang kita masuk SPDP. Nah, tadi kawan itu apa? Bekerja keras, berjuang dengan hanya. Biasanya itu diperingati setiap tanggal berapa itu? 17 hari kemerdekaan. Mau nyanyi tak? Oh, nyanyi dewe. Aduh. Mau nyanyi tak? Kan, 17 Agustus itu loh, bisa? Bisa, ya. Hari merdeka. Bisa, ya? Saya coba dulu loh, ya. Jangan nyanyi dulu, Ika. Sudah. Ada yang ngomong, ya? Ya. Simpen apa, Kak? Sama duduk boleh, tangannya di. Nah, yuk. Iya, ini. Bilang ini. Bentar. Nah, saya carikan musiknya. Oh, gigi, bentar. Bentar, ya. Ayo, saya nomor Tak kalah. Yo, itu nanti saya. Eva. Di pak, banyak cuy. Belum dengaran.